Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Resa Aska. Channel di mana teman film semua bisa menemukan review film terfavorit kalian. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film yang bercerita tentang satu keluarga yang terjebak di tengah laut setelah mereka mengalami fenomena alam aneh yang menyebabkan air laut menghilang dengan seketika. Untuk tahu jalan ceritanya dan bagaimana keluarga ini bisa bertahan hidup dan keluar dari situasi yang mengancam nyawa mereka, kita langsung saja ke ceritanya ya. Scene diawali dengan satu keluarga yang sedang berlibur menggunakan perahu yacht di laut. Sang ayah yang bernama Tom sedang mengajarkan cara memancing ikan kepada anak laki-lakinya yang bernama Ben. Sementara itu, anak perempuannya yang bernama Casey sedang berjemur sambil mendengarkan musik melalui headsetnya. Kemudian, sang ibu yang bernama Julia sedang asik berenang di laut. Ia tak sadar bahwa dirinya mulai menjauh dari perahu. Julia yang sedang berenang merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah air. Dia pun segera memanggil Tom. Julia terus memanggil namun Tom tidak dapat mendengarnya. Sesaat kemudian, Tom merasa ada samar-samar suara yang memanggilnya. Dia pun pergi mencari istrinya di bagian dalam perahu. Mengetahui bahwa istrinya tidak ada dalam perahu, dia melihat sekeliling laut dan mendapati istrinya sedang berjuang berenang mendekati ke arah perahu. Tom yang melihat hal itu menyalakan mesin perahunya dan mencoba mendekati istrinya. Setelah mulai mendekati istrinya, Tom menyuruh Casey untuk tetap berada di perahu, sementara dirinya menceburkan diri ke laut untuk menolong Julia. Tom pun berenang mendekati istrinya dan menolongnya kembali berenang ke atas perahu. Julia berkata jika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba dia terjebak dalam arus air, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tom berkata, jika ada yang akan berenang agar memberitahu anggota keluarga yang lain, dan jangan berenang terlalu jauh dari perahu. Malam pun tiba. Di atas perahu, mereka sedang merayakan ulang tahun Ben yang ke-13. Tiba-tiba, pacar Casey yang berada di Miami bernama Adam melakukan video call dan bertanya tentang keadaannya. Casey bercerita jika ibunya hampir tenggelam hari ini. Selain itu, tidak ada hal yang menarik. Adam pun memperlihatkan kepada Casey bahwa di Miami sedang terjadi badai. Casey merasa dirinya tidak pernah melihat badai seperti itu. Tiba-tiba di tengah percakapannya, sinyal mereka pun terganggu dan kemudian terputus. Sementara itu, Ben mendengar suara berisik dari luar. Mereka pun keluar dan melihat sekumpulan paus sedang melewati perahu mereka. Tiba-tiba bagian bawah perahu mereka seperti ada yang menabrak. Tom pun segera menyelam untuk memeriksanya. Kemudian Tom pun kembali ke atas kapal dengan bahu yang berdarah. Dia berkata jika dia melihat sesuatu yang sangat besar di bawah. Pada saat dia berbalik, bahunya terkena baling-baling sehingga menyebabkan bahunya terluka. Tom pun melihat jika baling-baling perahunya rusak. Setelah kejadian itu, Casey sibuk mencari sinyal HP-nya, sementara Julia menggunakan radio mencoba menghubungi tim penyelamat dan memberitahu jika perahu mereka mengalami kematian mesin dengan koordinat mereka di 20 derajat, 30 menit utara, 054 derajat, 00 menit barat dengan 4 penumpang. Namun tetap tidak ada yang merespon. Tom berusaha untuk terus menyalakan perahu, namun tetap tidak bisa menyalakan perahunya. Tom berkata jika mereka akan baik-baik saja, karena mereka mempunyai cadangan air minum sebanyak 100 liter dan persediaan makanan selama 4 hari. Lagi pula, jalur yang dilaluinya merupakan jalur pelayaran. Pasti banyak orang yang melewati jalur ini. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari luar dan melihat ke arah langit, beberapa benda jatuh terbakar seperti meteor jatuh. Tom pun berusaha menyalakan perahunya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya, mesin perahu dapat hidup, namun hanya beberapa meter saja kemudian mati kembali. Satu benda jatuh sangat dekat dengan perahu Tom. Tom melihatnya dan berkata, jika itu bukanlah meteor, namun seperti sebuah satelit yang jatuh.
Tak lama berselang, badai pun datang. Tom menyuruh semuanya untuk masuk ke dalam kabin. Perahu mereka terombang-ambing dengan sangat kencang, membuat beberapa benda berhamburan dan mengenai Julia sehingga membuat hidungnya berdarah. Tom terus berusaha menghubungi penyelamat menggunakan radio, namun tetap tidak ada yang merespon. Keesokan harinya, Tom bersama keluarganya dalam keadaan pingsan masih berada di dalam perahu. Satu persatu dari mereka bangun dan pergi keluar. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat sekeliling. Air laut sudah tidak ada, yang ada hanyalah hamparan daratan yang luas. Tom melihat kompas miliknya dan berkata jika hal ini tidak mungkin terjadi. Kompas menunjukkan arah sebaliknya. Utara adalah selatan dan selatan adalah utara, seolah-olah kutub menjadi terbalik. Casey bertanya, apakah itu bisa terjadi? Tom menjawab, jika itu pernah terjadi satu kali sekitar 700.000 tahun yang lalu. Kemudian Ben bertanya, kemana perginya air laut? Tom menjawab jika air laut berada di tempat yang tak seharusnya, yaitu di daratan. Casey pun mengkhawatirkan kondisi Adam yang berada di daratan. Julia mencoba menenangkan Casey bahwa Adam akan baik-baik saja. Tom berusaha kembali menggunakan radio untuk menghubungi penyelamat. Sementara itu, Julia mulai membereskan barang-barang di dalam perahu yang berhamburan akibat badai. Tom mencoba memperbaiki radionya dan kemudian mencoba menghubungi penyelamat kembali. Tiba-tiba, ada seseorang yang meresponnya, yaitu seorang kapten dari kapal selam ilmiah Shanghai 6500 yang bernama Now. Tom sangat senang mendengarnya, karena ternyata ada yang merespon panggilan radionya. Tom bertanya, apakah Now tahu apa yang sebenarnya terjadi? Now menjawab bahwa sekarang sedang terjadi pembalikan arah kutub magnet. Laut telah menenggelamkan daratan. Namun, Now memberitahu Tom bahwa akan terjadi gempa bumi dan terjadi pembalikan kutub magnet dan air laut akan kembali lagi. Menurut perkiraannya, hal itu akan terjadi dalam waktu 1 minggu. Now menyarankan agar Tom mencari tempat yang sangat tinggi. Julia menyuruh Ben dan Casey agar segera berkemas untuk pergi. Tom bertanya, apakah ada tempat di kapal selamnya untuk anak-anaknya? Now menjawab bahwa kapal selam ini hanya untuk 3 orang. Tom memohon agar Now bisa membawa anak-anaknya. Now pun memberikan titik koordinatnya dan Tom menghitung jarak dari tempatnya ke tempat Now, sekitar 2-3 hari berjalan kaki. Now akan tetap terhubung di saluran 16. Semoga Tom berhasil. Tom menyuruh keluarganya untuk beristirahat malam ini dan berangkat pada besok pagi. Mereka masih memiliki waktu sebelum air laut kembali. Tom menguatkan Julia bahwa semuanya akan baik-baik saja dan mereka dapat melaluinya. Keesokan harinya, Tom melihat ada seseorang bersama seekor anjing yang sedang berjalan menuju ke arah kapal Tom. Tom pun segera menyambutnya dengan diikuti oleh Julia dari belakang. Tom memberinya air minum. Dia sangat senang bertemu dengan orang yang berhasil selamat seperti dirinya. Kemudian orang tersebut pun meminum air pemberian Tom. Namun, tiba-tiba pria tersebut menyerang dan memukul Tom lalu membunuhnya menggunakan sebuah tombak. Julia yang melihat hal itu pun histeris dan segera berlari ke arah perahu untuk menyelamatkan dirinya. Pria tersebut berusaha mengejar Julia. Setelah sampai di perahu, Julia menyuruh anak-anak untuk mengunci ruangan kabin dan menyuruh mereka bersembunyi di dalam sebuah kotak. Julia memberikan sebuah pistol suar kepada Casey agar menembak pria tersebut jika berhasil menemukan mereka. Sementara itu, Julia mengambil sebuah pisau dan bersembunyi di dalam toilet. Pria tersebut pun mulai naik ke perahu dan mendobrak pintu kabin dan mencari Julia. Julia pun keluar dari toilet lewat lubang dari bagian perahu yang rusak karena badai. Namun, pada saat berhasil keluar, anjing dari pria tersebut mengetahuinya dan berusaha menggigitnya. Julia yang membawa pisau berhasil melumpuhkan anjing tersebut. Namun,
Akhirnya pria tersebut menemukan Julia, kemudian menyeret dan mencekiknya di dalam kabin perahu. Casey yang melihat hal itu, kemudian menggunakan pistol SWAT dan menembakkannya ke arah pria itu yang membuatnya terkapar. Namun di lain pihak, pistol itu membuat bagian kapal menjadi terbakar. Julia yang melihat hal itu segera mengajak anak-anaknya untuk meninggalkan kapal. Sebelum pergi, Julia tidak lupa membawa bahan makanan, air, dan peta. Kemudian akhirnya mereka pun pergi meninggalkan kapal dan tak berselang lama kapal pun meledak. Julia beserta anak-anaknya pun segera menghampiri jasad Tom. Namun tiba-tiba pada saat bersamaan, pria yang membunuh Tom kembali mengejar mereka. Akhirnya mereka terpaksa meninggalkan jasad Tom dan pergi dari kejaran pria tersebut. Mereka terus pergi menjauh dari kejaran pria itu. Namun pria tersebut terus mengejar mereka. Dalam perjalanannya, mereka mendapati seekor hiu martil yang terdampar. Drum-drum bahan kimia, seekor bangkai paus yang sangat besar hingga limbah-limbah plastik yang berserakan. Mereka pun beristirahat sejenak untuk minum air yang mereka bawa. Namun akibat Casey yang menutup botol airnya tidak benar, menyebabkan air minumnya tumpah, membuat mereka pun kehausan. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya dan tak berselang lama, mereka melihat bangkai pesawat terbang. Mereka pun mendekatinya dan masuk ke dalam pesawat tersebut untuk beristirahat dan bermalam. Malam harinya, Julia merogoh saku jaketnya dan mendapatkan foto Tom. Casey yang melihatnya berkata bahwa dia tidak percaya jika hal ini terjadi. Dia tidak akan bisa lagi bertemu dengan ayahnya. Kemudian Casey bertanya, bagaimana cerita ibunya pertama kali bertemu dengan ayahnya tersebut. Julia menceritakan bahwa mereka bertemu pada saat dirinya berusia 22 tahun. Pada saat itu, dia sedang magang di rumah sakit universitas di Nice, Prancis. Suatu pagi, seorang pria Jerman mengalami kecelakaan saat menyelam. Dia mengalami dekompresi yang membuatnya harus dirawat di ruang hiperbarik selama 3 hari. Setelah keluar dari rumah sakit, 2 hari kemudian dia selalu menunggu Julia setelah pulang kerja dan memberikannya bunga. Akhirnya mereka pun menghabiskan waktu seminggu berdua hingga suatu saat pria itu harus kembali ke Jerman dan membuat Julia berpikir jika dia tidak akan melihatnya lagi. 6 bulan berlalu dan kemudian tiba-tiba suatu hari dia berada di depan rumah sakit untuk menemui Julia dan menyatakan cintanya lewat sebuah puisi karya Victor Hugo. Di sana dia menjelaskan bahwa dirinya telah lulus dan ditawari pekerjaan di Miami. Dia akan menerima pekerjaan itu jika Julia mau ikut dengannya. Dan akhirnya Julia pun mau ikut dengannya dan menjadi istrinya. Karena kelelahan, tak berselang lama akhirnya mereka pun tertidur. Namun kemudian Casey pun terbangun karena dirinya merasa ingin buang air kecil. Pada saat Casey sedang buang air kecil, pria yang mengejar mereka berusaha menangkap Casey dari belakang. Julia yang mengetahui hal itu segera menusuk pria itu berulang kali dan akhirnya berhasil membunuhnya kali ini. Pagi hari pun tiba, mereka keluar dari pesawat dan kemudian melihat mayat pria tersebut yang telah berserakan dan hancur seperti telah dimakan oleh sesuatu. Casey bertanya, siapa atau apa yang melakukannya? Namun Julia tidak mengetahuinya, tetapi yang pasti ini sesuatu makhluk yang sangat berbahaya. Mereka pun kemudian pergi untuk melanjutkan perjalanan. Sesekali mereka berhenti untuk beristirahat. Julia melihat kompas dan peta yang dibawanya memastikan jika arah mereka benar. Mereka terus berjalan hingga malam hari pun tiba. Mereka kemudian beristirahat kembali. Tiba-tiba, Julia terbangun dan mendengar suara. Julia membangunkan anak-anaknya untuk segera berlari pergi dari tempat ini. Mereka pun segera berlari meninggalkan tempat itu dan kemudian melihat sebuah kapal tanker yang terdampar dengan kontainer-kontainer yang berhamburan. Mereka pun melihat beberapa orang di sana. Mereka berlari menuju orang-orang tersebut untuk meminta pertolongan.
Namun bukannya menolong Julia dan anak-anaknya, orang-orang tersebut malahan berlari dan masuk ke dalam kontainer-kontainer itu. Dan ternyata Julia dan anak-anaknya sedang dikejar oleh binatang seperti kepiting dengan jumlah yang sangat banyak. Julia meminta tolong agar mereka mau membuka kontainer agar dirinya dan anak-anaknya bisa masuk. Namun kontainer tersebut sudah dikunci. Akhirnya Julia menyuruh Ben dan Casey untuk naik ke atas kontainer tersebut terlebih dahulu. Pada saat giliran Julia akan naik, kakinya tergigit oleh binatang tersebut. Orang-orang di dalam kontainer pun akhirnya diserang oleh binatang itu yang masuk melalui celah kontainer yang terbuka. Julia yang mengeluarkan banyak darah akhirnya mengalami syok dan jatuh pingsan. Tak berselang lama, Julia pun terbangun dan tidak menemukan satupun anaknya. Julia pun turun ke bawah dan menemukan Casey dan Ben. Mereka berkata, jika mereka mencari pertolongan, namun tidak menemukan satu orang pun yang masih hidup. Mereka pun berlindung di dalam kontainer sembari Julia mengobati lukanya. Beberapa saat kemudian, mereka mencoba mengumpulkan barang yang dapat mereka gunakan seperti senjata dan radio. Julia mencoba menghubungi Now menggunakan radio tersebut dan berhasil. Now bercerita jika dirinya tadi malam diserang oleh binatang sejenis arthropoda. Mereka muncul ketika laut surut. Oksigen membuat mereka menjadi gila. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan sehingga mereka menyerang apapun yang ada. Now berkata bahwa air laut akan kembali lebih cepat dari waktu yang diperkirakan kemarin. Oleh sebab itu, Now menyuruh Julia agar cepat untuk datang karena waktunya tinggal beberapa jam lagi. Julia berkata dia tidak tahu harus menuju ke arah mana. Now menyuruhnya melihat ke arah langit dan melihat tanda yang diberikan oleh Now. Ben melihatnya dan mereka pun pergi menuju ke arah Now. Setelah beberapa lama berjalan, mereka bisa melihat kapal selam milik Now. Namun ada tantangan yang harus dilewati mereka, yaitu celah tebing dan lembah yang sangat dalam. Mereka pun pergi menyusuri lembah tersebut. Pada saat menyusuri lembah tersebut, terjadi pergerakan tanah sehingga membuat batu-batu berjatuhan di atas kepala mereka. Mereka pun segera berlindung dari reruntuhan batu itu. Namun, tiba-tiba batu besar pun jatuh dan akan menimpa kedua anaknya. Namun Julia dengan cepat mendorong anak-anaknya agar terhindar dari reruntuhan itu. Akibatnya, mereka pun terpisah karena terhalang oleh batu besar yang menutupi jalan Julia. Julia sambil menangis menyuruh Casey agar meneruskan perjalanannya bersama Ben. Casey dan Ben pun ikut menangis karena mereka tidak ingin berpisah dengan ibunya. Julia menyuruh Casey agar cepat pergi dari sini dan melanjutkan perjalanan. Dia berjanji akan menemukan mereka berdua nanti. Akhirnya dengan terpaksa, Casey dan Ben pun pergi untuk menemui Now. Mereka berlari ke arah kapal selam Now. Mereka mendapati Now yang berlumuran darah karena diserang oleh arthropoda. Now berkata, jika mereka hanya memiliki waktu tersisa beberapa menit lagi sebelum air laut kembali. Casey yang mengetahui hal itu segera berlari kembali untuk menjemput ibunya. Sementara itu, Julia yang terjebak di dalam lembah mulai diserang oleh arthropoda. Dia menggunakan senapan yang dia bawa menembaki binatang-binatang tersebut. Tak berselang lama, akhirnya Casey pun datang untuk menyelamatkan ibunya. Mereka berhasil menaiki tebing dan berlari ke arah kapal selam Now. Namun binatang-binatang itu terus mengejar mereka berdua. Mereka pun akhirnya berhasil sampai ke kapal selam Now dan segera menaikinya. Sementara itu, Now yang kondisinya sudah sangat terluka parah hanya bisa pasrah dan diseret oleh binatang-binatang itu. Kemudian Julia menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke dalam kapal selam, sementara dirinya menembaki binatang-binatang itu. Akhirnya Julia pun ikut masuk ke dalam kapal selam tersebut dan menguncinya. Terlihat dari dalam, binatang-binatang itu mencoba masuk ke dalam kapal selam namun tidak bisa. Tak berselang lama, gelombang air tinggi muncul dari arah kejauhan dan mendekati mereka. Julia menyuruh anak-anak untuk duduk dan memakai sabuk pengaman. Air laut pun mulai datang dan menghantam kapal selam yang mereka naiki. Mereka pun kemudian terombang-ambing dengan sangat keras yang membuat mereka semua pingsan.
Tak lama kemudian, kapal selam pun akhirnya mulai tenang dan mereka pun akhirnya terbangun. Kemudian mereka mencoba membuka pintu dari kapal tersebut dan menuju ke atasnya. Mereka pun keluar satu persatu dan akhirnya mereka berhasil kembali ke daratan. Terlihat rumah-rumah dan gedung-gedung yang telah luluh lantah akibat gelombang air laut. Mereka pun menangis dan berpelukan bersyukur bahwa semua ini telah berakhir. Dan film pun selesai. Bagaimana seru kan cerita filmnya? Sekian film dan film pun selesai. Bagaimana seru kan ceritanya? Oke, sekian. Dan film pun selesai. Bagaimana seru kan cerita filmnya? Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman film. Saya Risa Aska undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.